min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah kumpulkan kita kembali di kajian tematik kita. Alhamdulillah, Ustadz Ahmad Susilo sudah hadir dengan kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang perbaiki sisa umurmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kenapa kita mesti menghargai dan sangat harus memperhatikan sisa usia kita. Adapun pembahasan pada sore hari ini, apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang mesti kita lakukan untuk mengisi sisa-sisa usia kita. Marilah sama-sama kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ahmad Susilo kami persilahkan. Jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Qalbun Salim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan tema kita di pertemuan yang lalu, perbaiki sisa umurmu. Di mana di sesi pertama kita sudah membahas ayat-ayat hadis-hadis terkait dengan kehidupan yang manusia hidup di dunia hanya sementara. Hidup ini fana, nggak abadi, bahkan cuma sebentar. Maka setelah kita menguraikan ayat-ayat di pertemuan yang lalu, betapa sebentarnya hidup kita di dunia, dan kita sekarang sudah berlalu, dan berlalu. Tinggal sekarang usia kita. Yang insya Allah sebelum kematian kita menjemput kita, itulah sisa umurmu. Itulah sisa umur kita. Mari kita perbaiki. Jangan kemudian terlalu menyesal dan terus menyesal tanpa pernah memperbaiki. Terus dirundung kesedihan akibat kesalahan yang lalu, kekurangan yang lalu, tanpa pernah mau berusaha. Yang terpenting adalah perbaiki sisa umur kita yang kita tidak pernah tahu berapa lama lagi akan menjemput kita maut kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, prinsip Islam kita harus pahami bahwasanya yang dilihat oleh Allah di dalam kehidupan dunia adalah bagaimana akhir kita. Sementara nanti yang dilihat di akhirat kita adalah awal kita. Maka jangan sia-siakan sisa umur kita. Ketika Allah masih memberikan sisa umur kita, ketika Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, jangan lagi disia-siakan. Nabi SAW sudah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas.
Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Apa itu yang pertama? As-sihah wal faragh. Nikmat ketika kita masih diberi sehat, disia-siakan. Nikmat ketika kita masih diberi sisa umur. Waktu yang luang yang kita miliki, disia-siakan. Kalau Anda masih juga menyia-nyiakan sisa umur Anda, lalu apa yang akan Anda bawa? Tapi Ustadz, dosa saya begitu banyak di masa lalu. Waktu saya habiskan hanya untuk dunia. Waktu saya habiskan hanya untuk kesenangan dunia, sibuk nyari dunia. Itulah manusia di masa yang lalu. Usia prime time, usia muda, produktif, yang terbaik, kadang-kadang disia-siakan. Sibuk bekerja, mencari nafkah, mencari kesenangan dunia, sukses dunia, itu yang dikejar. Sekarang usia kita mungkin di antara yang hadir, sudah ada yang di atas 60, atau di atas 50, atau 40, atau berapapun usia Anda. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kematian menjemput. Maka mari perbaiki sisa umur kita, yang kita nggak pernah tahu berapa lama lagi. Boleh menyesali kesalahan, keburukan, kedzoliman di masa lalu, tapi cukup sekedar Anda menyadari, mengakui atas segala kesalahan dan keburukan masa lalu, segeralah bertobat kembali kepada Allah dan perbaiki diri. Yang penting di ujung akhir hayat kita. Kenapa? Karena setiap amal kita itu dilihat pada ujungnya, pada akhirnya. Bagaimana keadaan kita? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban juga dalam lafaz Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai amalmu itu diakhiri, yaitu dilihat di bagian penutupnya. Di bagian penutupnya. Bagaimana ujung hayat Anda? Bagaimana akidah Anda saat dicabut nyawa? Maka tidak perlu kita berputus asa dari rahmat Allah. Nggak perlu kita terlalu merundung, kemudian akan kesalahan lalu. Terus hanya sedih dengan kesalahan lalu, tanpa memperbaiki diri. Jangan. Masa lalu Allah tidak lihat. Sekarang, dan bagaimana kematian Anda, itu yang Allah lihat. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu kullu 'abdin ala ma mata alaihim." Kelak setiap manusia akan dibangkitkan di hari kiamat menurut keadaan akidahnya atau imannya ketika dia mati. Jadi saat mati imannya baik atau tidak? Itu yang dilihat Allah. Iman Anda dulu kayak apa bagusnya. Amal Anda dulu kayak apa hebatnya. Anda begitu taat seperti apa taatnya. Tapi akhir hayat Anda dalam keadaan tidak taat, itu yang dilihat. Itu yang kata Nabi, bu'aistu, aku nanti akan dibangkitkan kullu abdi, setiap hamba ala ma mata alaihi. Di saat kematian meniputnya, bagaimana iman dan takwanya? Bagaimana akidahnya? Jadi meskipun sisa umur kita cuma sedikit, katakanlah sekarang kita 60, 65, 70, 75, bahkan lebih. Yang penting hayo, sekarang kita perbaiki diri, perbaiki sisa umurmu, karena kita tidak pernah tahu kapan akan menjemput kita, nyawa kita akan dijemput, malaikat menjemput kita, kita tidak tahu. Yang penting perbaiki, perbaiki, dan perbaiki. Jadi seburuk apapun masa lalu Anda, ketika ternyata Anda telah bertobat dan kembali kepada Allah, memperbaiki dari sisa umurmu itu sebaik-baiknya, lalu akhir hayatnya adalah yang baik, maka husnul khatimah. Abdullah bin Umar pun menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu biqaumin adaban
Apabila Allah menghendaki suatu kaum ditimpakan suatu musibah, suatu kaum disiksa oleh Allah, ditimpa oleh Allah musibah, disiksa dengan azab, apa yang terjadi? Asabal azabu man kana fihi. Maka semua orang yang berada di negara itu, di tempat itu terkena juga. Meskipun ada orang kafir bercampur baur dengan orang beriman. Yang nggak salah, yang beriman, bisa jadi terkena siksaan di dunia itu. Berupa bencana. Tapi kata Rasulullah SAW, summa bu'ithu ala amalihim. Kemudian nanti setiap manusia dibangkitkan oleh Allah menurut amal mereka, baik atau buruk, di saat sebelum kematian itu. Boleh jadi ada manusia begitu rusaknya, tapi tobat di ujung hayatnya, aman. Boleh jadi ada manusia begitu baiknya, tapi murtad di ujung hayatnya, buruk. Amal soleh begitu banyak di awal hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia beramal salah, keburukan, kesyirikan, kedoliman, buruk akhir. Tapi betapa buruk masa lalunya, lalu dia bertobat dan beramal soleh di akhir hayatnya, baik akhir hayatnya. Maka dunia ini, saudara sekalian, yang dinilai adalah bagaimana nanti khatam kita, kematian kita. Bagaimana nanti akhirat, yang dilihat awalnya. Awal itu yang akan dilihat. Apa maksudnya awal? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam, sahabat Imam dari Imam At-Tirmidzi. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, juga dari sahabat Tamim Ad-Dari. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu as-shalah." Yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah terhadap amal seorang hamba, salatnya. Maka di sini ketika pertama kali sholatnya dihisab baik, semuanya. Fa in kana atamma kutibat lahu tamma. Apabila sholatnya baik, maka ditetapkan seluruh amalnya menjadi baik sempurna. Awalnya yang menentukan. Kalau sholatnya rusak, rusak semuanya meskipun sebaik apapun amal. Inilah. Jadi mari saudara sekalian, saya sampaikan hadis ini agar kita semangat. Yang sudah usianya di atas 60, 70, hayo semangat. Perbaiki sisa umur kita. Dan siapapun kita, gak perlu kita pengen tahu kapan kematian, kapan berapa lama sisa umur kita. Gak perlu. Yang penting sekarang mari kita perbaiki. Jangan kemudian disia-siakan. Masa lalu tinggal masa lalu. Sudah berlalu, gak akan kembali lagi kita. Yang penting sekarang, bagaimana kita song-song ke depan. Agar kelak saat Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari perbaiki. Perbaiki sisa umurmu. Dengan cara apa kita memperbaiki? Bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut, seperti saya, usianya sudah di atas 50. Lebih, bahkan sudah mendekati 50 sedikit. Mendekati 60. Dan banyak di antara bapak para pemirsa. Atau yang masih di atas 3, yang masih di bawah 40, 30. Jangan bangga. Umur tidak menjadikan seseorang lebih dulu mati. Tapi umur sudah ditentukan yang pasti mati. Yang penting sekarang, perbaiki sisa umur kita. Apa yang harus kita perbaiki? Yang paling utama dan pertama, akidah. Ingat itu, akidah. Perbaiki akidah kita. Perbaiki Islam, iman, dan takwa kita. Jangan dirusak dengan berbagai macam yang merusak. Kesyirikan, ria, kezoliman, apapun bentuk-bentuk yang merusak akidah. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Sebab ketika akidah rusak, amal ikut rusak. Tapi kalau akidah bagus, semoga amalnya ikut bagus. Amalnya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kemudian setelah kita berusaha memperbaiki akidah, apa yang amal yang harus kita perhatikan lebih dulu dari itu? Perhatikan amalan-amalan wajib kita. Perhatikan itu. Perhatikan baik-baik. Amalan wajib kita. Perhatikan. Jangan sampai Anda abaikan.
Yang wajib Anda pertahankan dengan baik, sempurnakan dengan baik, apakah itu sholatnya, apakah itu saumnya, apakah itu zakatnya, semua amal wajib itu yang sehari-hari kita lakukan yaitu sholat. Tiap tahun akan kita ketemu yaitu saum. Tiap tahun kita harus tunaikan yaitu zakat. Haji seumur hidup sekali. Yang sudah berhaji sudah. Yang belum, mari persiapkan sebaik-baiknya. Ibadah wajib Anda dijaga. Setelah amal ibadah wajib dijaga, jangan lupa harus ada tambahan amal ibadah. Ibadah-ibadah penambah dari ibadah wajib. Ibadah-ibadah sunnah. Karena ketika kita ibadah, wajib kita mentaati Allah, wajib pula kita mentaati Rasul. Jalankan perintah Allah yang wajib, jalankan perintah Rasul yang sunnah. Dan ini nggak terpisahkan. Kewajiban atas perintah Allah, kemudian melalui Rasul. Sunnah atas perintah Allah, kemudian melalui Rasul. Cuman secara hukum saja, ini sunnah amalannya. Tapi sama menjadi suatu pokok kewajiban bagi kita. Jangan diabaikan yang sunnah. Sebab Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Yang wajib maupun yang sunnah. Surat 21, surat 24 maksud saya. Surat 24, yakni surat An-Nur ayat 54. Bagaimana Allah berfirman dalam ayat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah bukan hanya kepada Rasul, kepada seluruh umatnya. Tetapi amal ibadah itu pertama kali Allah perintahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Maka Allah perintahkan kepada kita, qul, katakanlah, ati'u Allah, taati Allah. Wa ati'ur Rasul, taati Rasul. Kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah. Jangan mengandalkan yang wajib-wajib saja. Harus tambahkan dengan yang sunnah. Kenapa? Sebab banyak umat Islam, kalau usia sudah bertambah, suka lebih malas yang sunnahnya. Harusnya makin kita tambahkan. Bekal kita untuk memperbaiki masa lalu. Fa'in tawallau, jika kalian berpaling, itu berpaling dari menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Fa'innama alaihi ma hummila. Sesungguhnya kewajiban Rasul adalah apa yang Allah bebankan kepadanya. Wajib sunnah sudah Allah bebankan kepada Rasul. Wa alaikum ma hummiltum. Kewajiban kamu, kita semua umat Nabi SAW, hanyalah yang dibebankan kepada kamu, yaitu yang wajib, yang sunnah, yang Allah bebankan kepada kita. Kerjakan. Itu beban dari Allah untuk kita. Sebagaimana Rasul sudah mengerjakan. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kamu mentaati, yaitu mentaati Allah dan Rasul, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, tahtadu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu petunjuk. Niscaya Allah memberikan kepada kamu petunjuk. Bagaimana jika kita berpaling? Wa ma'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Tugasnya Rasul, kewajibannya Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah, perintah Allah, aturan Allah. Jalankan yang wajib, jalankan yang sunnah. Dan Rasul hanya menyampaikan dengan jelas. Balaghul mubin. Apa artinya saudara sekalian? Rasul pun diperintah Allah jalankan yang sunnah. Dan Rasul menjalankan dengan sepenuh hati. Maka kita, amalan kita di usia senja ini, jangan hanya yang wajib-wajib. Yang sunnah mari kita pertahankan. Untuk menutupi segala kekurangan kita di masa lalu. Agar nanti saat khotam kita, husnul khatimah. Kematian kita menjadi baik. Ingat, amalan seorang hamba dilihat di akhirnya. Amalan seorang hamba dilihat di akhirnya. Bukan di awalnya. Beda urusan akhirat. Yang pertama dihisab di awalnya adalah sholat. Maka penentu seorang hamba masuk surga atau neraka. Itu awalnya yang dilihat. Bagaimana hisab ketika sholat.
Untuk itu, kalau kita merasa kurang sempurna, dan saya yakin kita pasti merasa kurang sempurna sholat-sholat wajib kita, ayo tambahkan yang sunnah. Dan kita tidak boleh merasa bangga, kayaknya cukup deh saya yang wajib saja. Anda yakin yang wajib sudah mencukupi? Anda yakin yang wajib sudah pasti bisa menenang Anda? Sudah bisa membela Anda? Anda yakin yang wajib gak perlu lagi ditambah dengan yang sunnah? Anda yakin semuanya akan menjadi kebaikan dan Anda pasti mendapatkannya? Ada di antara Bapak Ibu yang yakin bahwasanya cukup yang wajib tanpa yang sunnah, kita sudah pasti bisa masuk surga. Subhanallah. Belum tentu saudaraku sekalian. Maka Allah perintahkan kita untuk senantiasa menambah yang sunnah untuk apa? Penambah kebaikan-kebaikan. Maka di sisa umur kita ini, ayo. Apa sih faedahnya kita menambahkan amalan-amalan sunnah? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang. Orang itu sedang perang, kata Allah. Perang aku diumumkan. Mereka yang memusuhi wali Allah, perang. Timbul pertanyaan, wali Allah itu siapa Ustaz? Allah sebutkan di surat 10. Surat surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka tidak pernah ada rasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Siapa gerangan mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang senantiasa beriman dan terus menjaga ketakwaan, terus senantiasa bertakwa. Mari di sisa umur kita itu, tadi yang pertama, perbaiki akidah, yaitu tingkatkan iman dan takwa. Maka Anda jadi wali-wali Allah. Lalu setelah itu, perbaiki pula amal ibadah kita yang wajib, amal ibadah yang sunnah-sunnah. Apa jaminan Allah kalau mereka sudah menjalankan itu? Kita perhatikan kembali lanjutan hadisnya. Tadi sudah disampaikan, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, dia telah mengumumkan perang denganku. Allah perang dengan mereka. Wali Allah siapa? Yang imannya dan takwanya dijaga. Kalau kita tinggal masa lalu, sudah, nggak usah kita sesali, nggak usah kita pikirkan. Maksudnya bukan nggak usah sesali. Maksudnya mari kita perbaiki diri, sesali cukup saat itu, nggak perlu dirundung malang terus. Disesali tiap saat, lalu Anda tinggalkan aturan Allah. Tidak. Kerjakan yang wajib-wajib. Tingkatkan yang wajib. Amal kebaikannya. Dan tingkatkan dan tambahkan amal ibadah sunnah. Dan istiqomah. Maka setelah mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu ilayhi." Tidaklah suatu amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling aku cintai, melainkan amal yang aku fardukan kepadanya. Inilah. Maka yang kedua, perbaiki sisi umur kita. Setelah akidah kita perbaiki. Iman takwa kita perbaiki apa? Ayo, ibadah wajib kita jaga kualitasnya sebaik-baik. Sebab kita amal ibadah yang paling dicintai Allah. Cukup dengan yang wajib? Belum. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba ingin mendekatkan diri kepadaku dengan menambahkan ibadah-ibadah sunnah. Maka kalau mereka sudah melaksanakan ibadah sunnah, hatta uhibba, sehingga mencintai. Kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi.
aku akan menjadi dengan dengan itu dia memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi kedua tangannya yang dengan itu tangannya berbuat, tangannya berjuang, tangannya berusaha. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kedua kakinya yang dengan kakinya itu dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyanna, jika dia meminta sesuatu kepadaku, aku berikan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idhanna, dan jika minta perlindungan kepadaku, pertolongan kepadaku, aku lindungi dia. Subhanallah. Saudara sekalian, jelas sekali bahwasanya ini jaminan Allah bagi orang yang memperbaiki sisa umurnya, lebih meningkatkan iman dan takwa, menjaga amal ibadah yang wajib, menambahkan amalan-amalan yang sunnah, maka hamba itu dicintai Allah, dijaga oleh Allah. Pendengarannya, penglihatannya, perbuatan tangannya, kedua langkah kakinya dijaga oleh Allah. Insya Allah kalau dijaga oleh Allah, nanti khatamnya husnul khotimah. Akhir hayat yang baik. Kenapa? Sebab dia sudah memperbaiki sisa umur. Meskipun umur yang lalu nggak tahu kayak apa ngawurnya. Setelah itu kita coba berusaha. Apalagi yang kita harus lakukan? Ingat, meskipun kita sudah kembali ke jalan yang benar, kita memperbaiki akidah, terus menjalankan amal wajib, terus meningkatkan amal sunnah. Jangan lupa, tiap manusia pasti punya dosa. Maka apa yang harus kita lakukan? Ayo berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Jangan lagi menghampiri dosa besar. Terlintas berbuat pun jangan. Bagaimana dengan dosa kecil? Kita berusaha, andai kata terjerumus, selama bukan dosa besar. Dan itu hanyalah dosa-dosa kecil. Allah ampuni dosa-dosa kecil kita itu melalui kebaikan kita. Adapun dosa besar, harus kita tinggalkan. Jauhi segala perbuatan dosa besar. Yang insya Allah kita mampu. Tapi dosa kecil, sulit kita bisa mampu. Karena dari mulai lisan, dari pandangan, dari pendengaran, dari isi pikiran, dari isi hati. Subhanallah, namanya dosa terus-menerus. Maka untuk menutupi semua dosa-dosa itu, kita lakukan kebaikan-kebaikan tadi. Dengan meningkatkan amalan yang wajib, meningkatkan pula, menambahkan pula, menjaga pula amalan-amalan yang sunnah, dan berusaha meninggalkan segala bentuk dosa. Apapun yang ternyata, yang tersembunyi, yang nyata, sekecil apapun, tinggalkan. Sebab apa? Kalau Anda tidak berusaha meninggalkan, kelak dibalas nanti oleh Allah di yaumil akhir. Maka Allah firmankan di surat 6 Al-An'am ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadharu," dan tinggalkanlah, "zahiral ismi wa batinah," dosa-dosa yang nampak maupun dosa-dosa yang tersembunyi. Tinggalkan, kata Allah. Innalladzina yaksibunal itsma, sesungguhnya orang-orang yang terus mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa di sisa umur kita, yang harusnya kita perbaiki tadi, mari perbaiki akidah kita, perbaiki amal wajib kita, tingkatkan amal sunnah kita, tinggalkan dosa-dosa. Ternyata bukannya meninggalkan dosa, malah Anda menyerumuskan diri kepada dosa. Di ujung ayatnya cuma Allah berikan ancaman. Innalladzina yaksibunal itsma, sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa. Di sisa umur seharusnya kita berusaha tobat sebenar-benarnya. Tinggalkan semua dosa. Malah terjerumus ke dalam dosa. Kami akan balas seluruh yang telah mereka kerjakan. Apa yang telah mereka usahakan di dunia. Maka mari saudara sekalian, perbaiki sisa umurmu. Apa tadi? Akidah dulu pertama. Ibadah wajib kemudian Anda jaga baik-baik. Ibadah sunnah tingkatkan Anda.
Karena ini menjadi penambah kebaikan kita untuk menutupi yang wajib. Yang keempat tadi, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan segala perbuatan dosa semampu kita. Karena tidak dosa itu akan dibalas dengan keburukan-keburukan. Dengan segala macam keburukan-keburukan. Yang lebih dahsyat dari sekedar keburukan di dunia. Tapi Ustadz, kadang-kadang dosa kecil bagaimana Ustadz? Tadi dosa kecil itu digugurkan oleh Allah melalui ibadah kita. Kalau sholat yang wajib kita jaga, lalu kita terus coba berusaha berbuat baik, insya Allah dosa-dosa kecil kita oleh Allah digugurkan. Otomatis. Allah berjanji di surat Hud, surat 11, ayat 114. Aqimis salah tarafayin nahar wa dikala di kedua waktu tepat saya. Dari kadzikra kita. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosamu. Dan itulah peringatan bagi orang yang mau diberi peringatan. Jadi jelas saudara sekalian, ini yang paling utama. Perbaiki akidah kita, jaga kualitas daripada ibadah wajib kita, tingkatkan dan dawamkan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, dan jauhi segala bentuk perbuatan dosa. Apapun, tinggalkan. Karena nanti kalau Anda tetap berbuat dosa, pasti dibalas. Apa yang terjadi? Banyak manusia umat Islam, umurnya sudah tinggal sedikit, sisa usianya sedikit. Ingat, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa umur umat manusia, umurnya umatnya Nabi Muhammad sekarang antara 60 dan 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Kalau sudah umur Anda di usia itu, kok belum diperbaiki juga, lalu kapan Anda akan perbaiki? Maka tadi, akidah kita kemudian perbaiki, ibadah-ibadah wajib kita jaga kualitas sebaik-baiknya, ibadah sunnah kita tambahkan dan kita tingkatkan, kemudian berusahalah untuk meninggalkan perbuatan dosa sekecil apapun, karena kelak perbuatan dosa kita dimintai pertanggungjawaban dan menjadi beban berat nanti di yaumil akhir. Tinggalkan sebuah dosa, kecuali tadi dosa-dosa kecil. Selama Anda menjauhi dosa-dosa besar, dosa kecil itu Allah ampuni, maafu, dimaafkan. Dengan cara apa? Banyak-banyak istighfar, bahkan banyak-banyak beramal soleh. Allah ampuni dosa-dosa itu. Selama meninggalkan dosa besar tentu saja. Dosa kecil otomatis melalui sholat 5 waktu. Maka Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, apa fungsi sholat 5 waktu? Menggugurkan dosa-dosa dari waktu ke waktu. Dosa-dosa kecil selama Anda meninggalkan dosa besar. Apa itu dosa? Perbuatan keji dan mungkar. Adapun dosa kecil dalam yang kecil-kecil, Allah ampuni dosa kita. Karena Allah maha luas ampunannya. Allah firmankan itu di surat An-Najm, surat 53. Di ayat yang ke-31 dan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Dan milik Allah semua yang ada di langit maupun di bumi. Bukan milik kita. Liyajziyalladzina ahsanu bima amil. Liyajziyalladzina asa'u bima amilu. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Dengan demikian, dia Allah akan memberi balasan orang-orang yang di dunianya berbuat jahat,
maka dibalas sesuai dengan kejahatannya. Ada orang sisa umur tinggal sedikit, umur sudah 60, 70, kan sisanya tinggal dikit sekali. Kok tidak berusaha beramal saleh, tidak memperbaiki diri, silakan. Tapi ketika seorang hamba memperbaiki diri, perbuatan-perbuatan itu diperbaiki, maka orang yang berbuat keburukan, lihat ziyalladzina asa'u bima amilu, dibalas oleh Allah karena amal perbuatan keburukannya, wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang di dunia berbuat baik, balasan yang jauh lebih baik. Apa itu yang lebih baik dari balasan yang Allah berikan nanti di yaumil akhir, dari perbuatan kita di dunia? Ayat ke-32-nya, yaitu surga tadi. Untuk siapa surga itu? Di ayat ke-32-nya. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Yaitu mereka orang-orang yang mampu menjauhi segala perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kecil-kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Rabbmu maha luas ampunannya. Wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Apa artinya? Allah itu akan senantiasa mengampuni dosa seorang hamba selama hamba itu mau kembali ke jalan yang benar. Selama mau menfatmatkan, memperbaiki sisa umurnya sebaik-baiknya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum in ansha'akum minal ard. Dialah Allah yang tahu tentang kamu, lebih tahu tentang dirimu saat pertama kali kamu diciptakan dari tanah. Wa in antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Ketika kamu masih dalam janin, dari janin dalam rahim ibumu. Yang terpenting bagi kita, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu merasa dirimu lebih suci. Huwa a'lamu bimanittaqaw. Dialah Allah yang paling tahu tentang orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Maka dari sini, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, jelas sekali bahwasanya ketika kita berusaha untuk terus memperbaiki sisa umur kita, yang kita awali dengan memperbaiki akidah, benahi akidah, perbaiki kualitas amal ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, lalu tinggalkan segala perbuatan dosa-dosa, jaminan itu nanti Allah berikan kenikmatan di yaumil akhir. Surga. Maka tinggalkan. Termasuk di antaranya meninggalkan perbuatan dosa adalah tinggalkan seluruh yang Allah haramkan. Ini penting saudara sekalian. Karena banyak orang di masa lalu bergelimang dengan dosa yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Saatnya sekarang, sisa umur kita yang kita nggak tahu berapa lama akan mati. Ayo perbaiki diri. Tinggalkan semua yang haram. Tadi dosa besar kita tinggalkan. Kecuali dosa kecil. Yang haram pun kita tinggalkan. Baik itu dari sisi apapun. Dari makanan, dari minuman, dari cara berpakaian, dari tata cara ibadah, seluruh yang diharamkan, seluruh yang dilarang, tinggalkan. Ini cara kita memperbaiki umur kita. Percuma Anda berusaha katanya ingin memperbaiki, tapi Anda sudah memperbaiki, masih tetap mendatangi yang haram. Masih bergumul dengan yang haram, masih terus berbuat kejahatan, berbuat dosa-dosa besar, bagaimana Allah akan perbaiki kita? Sementara kitanya memperbaiki satu pihak, satu sisi. Ibadah, tapi akhlaknya belum. Yang larangannya belum. Hanya menjalankan perintah, tapi belum meninggalkan larangan. Nggak bisa, saudara sekalian. Mari, perbaiki sisa umur kita. Yang kita nggak tahu kapan lagi akan meninggal.
Berapa lamakah kita akan diberikan kesempatan? Sudah gak perlu berpikir kapan kita akan mati. Yang jelas kita pasti mati. Sekarang perbaiki. Dari sisi akidah, amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah, tinggalkan segala bentuk perbuatan dosa. Hablum minallah maupun hablum minannas, tinggalkan semua yang diharamkan. Tinggalkan. Tapi kita terus berbuat dosa, Ustaz. Nah, berikutnya, apa yang harus kita perbaiki? Bagaimana cara kita memperbaiki? Banyak-banyak kita berzikir, berdoa kepada Allah. Zikir doa digabung. Zikir saja tanpa doa, percuma. Doa nggak ada zikirnya, percuma. Digabung. Maka jika kita mempelajari zikir pagi dan petang yang Rasul contohkan, di situ tergabung secara keseluruhan. Ada zikir penyanjungan, pengagungan kepada Allah, ada doa minta kepada Allah. Karena memang zikir dan doa itu bersatu. Berzikir nggak pernah berdoa, sombong Anda. Seakan-akan nggak butuh Allah. Berdoa tapi nggak pernah zikir, nggak pernah ingat Allah, sombong Anda. Hanya minta saja tapi tidak mengagungkan Allah. Maka ini penting, saudara sekalian, yang kelima ini. Mari perbaiki, perbanyak kita zikrullah. Mengingat Allah. Dengan cara apa kita mengingat Allah? Melalui tadi amal-amal ibadah kita. Dan kita tingkatkan pula melalui apa? Doa kita, zikir kita. Yang dimana setiap saat Rasul nggak pernah ninggalkan itu. Anda sudah berusaha memperbaiki, tapi tidak berusaha memperbaiki zikir Anda kepada Allah. Ingat Anda kepada Allah. Tidak berusaha memperbaikinya. Bagaimana Anda bisa betul-betul membaca perintah Allah dengan sebenar-benarnya, lalu diamalkannya dalam sehari-hari. Dan kita minta perlindungan, berdoa meminta sesuatu, meminta perlindungan, dan minta yang terbaik adalah agar dijauhkan dari azab neraka. Berzikirlah, perbanyak kita zikir, perbanyak kita berdoa, perbanyak kita istighfar. Doa terbaik adalah istighfar, permohonan ampun. Ini saudara-saudara, yang bisa kita lakukan di sisa umur kita. Ayo sedikit demi sedikit. Semuanya itu bagian dari iman dan amal saleh. Semuanya itu bagian daripada iman dan amal saleh. Ini modal kita ketemu dengan Allah. Dekat bersama Allah di surga. Mari saudara sekalian. Mari kita merenung. Sudah berapa puluh tahun kita persia-siakan Islam. Sudah berapa puluh tahun, belas tahun kita bermaksiat kepada Allah. Di sisa umur yang kita tidak tahu ini, berapa lama lagi, apa Anda tidak mau memperbaiki diri? Sholat wajib Anda masih begitu-begitu saja? Sholat sunnah Anda juga masih begitu-begitu saja? Tidak mencoba untuk ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitas? Anda masih berbuat dosa, kemaksiatan yang diharamkan masih dilanggar? Apa masih seperti itu? Bahkan Anda masih jauh dari zikrullah. Jauh daripada ingat Allah. Bahkan betapa pelitnya lisan Anda berdoa minta sama Allah. Kecuali yang diminta dunia, dunia, dan dunia. Ini saudara-saudara. Mari. Karena sesungguhnya hakikat semuanya itu adalah Anda sedang memperbaiki iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu modal Anda ingin dekat dengan Allah. Masuk surganya Allah. Surat 34 ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Wahai saudaraku seiman, Anda yang usianya sudah di atas 60 atau bahkan mungkin 70 atau di atas 50, ingat, jangan merasa masih tetap muda, jangan merasa masih tetap punya umur panjang. Ayo kita perbaiki amal kita tingkatkan iman kita. Ingat kata Allah, wama amwalukum, bukan harta-harta kamu.
wa auladukum, dan juga wala auladukum, bukan pula anak-anak keturunan kamu. Billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa mendekatkan kamu kepada kami, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan sekedekat-dekatnya. Anda pengen masuk surga Allah, pengen dekat dengan Allah, bahkan pengen berjumpa dengan Allah, modal mah bukan hartamu dan anakmu. Hai saudaraku seiman, yang masih berkecimpung dengan dunia, yang masih memperebutkan harta, yang masih membangga-banggakan keturunan, hebatnya keturunan. Hai sadarlah, bukan itu modal kita di sisa umur kita. Apa kalau gitu modalnya? Illa, kecuali man amana wa amila sholiha. Kecuali mereka orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan. Faulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu. Maka mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh balasan berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka amalkan di dunia. Jazaa'ud di'af, dilipat gandakan. Gak perlu kita menyesal yang telah lalu. Ayo, perbaiki sisa umurmu. Masa lalu tinggal masa lalu. Ingat tadi, urusan dunia yang dilihat oleh Allah adalah di penghabisan umurmu. Perbaiki umur kita, perbaiki sholat kita. Karena nanti di akhirat yang menjadi patokan adalah awal hisabmu. Di dunia, masa lalu serusak apapun, selama kemudian akhir hayatnya baik, gak ada masalah. Di akhirat, sebaik apapun amalmu selain sholat, ternyata sholatnya rusak, masalah besar. Karena yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, sempurna. Maka tadi tingkatkan kita ibadah sunatnya. Tinggalkan dan jauhi segala bentuk dosa. Dan segala yang diharamkan oleh Allah. Perbanyak kita zikrullah. Kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Mari kita mendekat kepada Allah. Banyak-banyak kita istighfar. Karena penting dan itu butuh. Kenapa? Karena kita nggak pernah lepas dari yang namanya dosa. Dan kita selalu bergantung kepada Allah. Kita itu bergantung. Anda nggak pernah nggak butuh Allah. Selalu butuh Allah. Kalau ada orang merasa nggak butuh Allah, sombong. Merasa hebat, sombong. Kita siapapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sesukses apapun, sekuat apapun, kita butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Di surat Fatir, surat 35, di ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan di itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, hai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu semua sangat memerlukan Allah. Kamu sangat butuh Allah. Kamu itu fakir. Gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya. Allah itu maha terpuji. Allah gak butuh apa-apa darimu. Kamu yang butuh Allah. Subhanallah. Ini saudara sekalian. Yang seharusnya kita tingkatkan. Iman amal soleh itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sementara Allah nggak butuh iman dan amal soleh kita. Lalu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Mari tingkatkan pada hakikatnya. Memperbaiki diri di sisa umur itu dengan cara apa? Meningkatkan iman dan amal soleh. Makin baik kita tingkatkan. Hablu minallah, hablu minan nas. Dijamin oleh Allah Anda mendapatkan kenikmatan yang baik sepanjang hidup. Bahkan jaminannya adalah sempurna nikmat di dalam surga yang Allah katakan tadi di ujung ayatnya. Ulaika lahu jazaa'ud di'fi bima amilu. Mereka diberikan oleh Allah balasan berlipat ganda. Lalu di mana nanti tempatnya? Di ujung ayat tadi, yaitu yang belum sempat saya selesaikan. Surat yang ke
34 di ayat ke-37 di bagian ujung ayatnya. Ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka akan ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, aman sentosa, aman sejahtera. Bukankah ini cita-cita kita? Bukankah ini tujuan kita memperbaiki sisa umur untuk meraih surga? Bahkan Allah janji, jika iman kita, amal soleh kita, kita tingkatkan sebaik-baiknya, iman kita, amal soleh kita tingkatkan sebaik-baiknya, Allah bukan cuma menjanjikan surga. Di dunia pun Allah akan berikan kita kehidupan yang baik. Surat 16, An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mau beramal dengan amal yang saleh, perbaiki diri, perbaiki diri. Di sisa umur kita ini yang kita nggak tahu. Mari tingkatkan amal saleh kita, perbaiki diri kita. Min dzakarin au untha, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami, yaitu Allah, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, diberi kehidupan yang baik. Falanajziyannahum ajrahum bi ahsan, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Apa kira-kira saudara sekalian balasan yang lebih baik di dunia ini? Nanti di akhirat. Apa itu? Surga. Maka kita jauhkan segala perbuatan dan dosa. Mari kita jaga. Di usia yang kita tidak pernah tahu lagi berapa lama masih ada, yuk tingkatkan amal ibadah, tingkatkan iman dan amal soleh, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa, tinggalkan segala bentuk, segala keburukan di masa lalu, tutup, dan jangan kita mengulangi lagi. Anda sudah terlanjur, terus bertobat, banyak-banyak istighfar, tingkatkan lagi, amal solehnya tingkatkan lagi. Kalau itu terus-menerus kita tingkatkan dan kita perbuat, insya Allah, saatnya Allah ambil kita husnul khotimah. Selama kita jangan berbuat jahat di dunia, ayo segera. Masa lalu jahat tidak masalah, yang penting sekarang tidak. Masa lalu baik itu yang jadi masalah. Kalau nanti di akhir hayatnya tidak baik. Maka di sini Allah hendak memberikan kepada kita melalui ayat-ayat tadi dan hadis yang disampaikan Nabi. Ayo perbaiki diri. Boleh menyesal atas dosa yang lalu, keburukan masa lalu, hidup masa lalu. Tapi jangan cuma penyesalan-penyesalan tanpa usaha. Yang penting usahanya tadi. Perbaiki akidah. Perbaiki kualitas amal ibadah yang wajib. Tingkatkan amal-amal ibadah yang sunnah. Perbanyak kita kemudian tinggalkan segala bentuk perbuatan kemaksiatan, dosa-dosa, dosa-dosa, dan segala yang diharamkan. Baru yang kelima, perbanyak zikrullah. Berzikir, membaca Al-Quran, dan semua kita tingkatkan. Itu semua bagian dari meningkatkan iman dan amal soleh. Diberikan jaminan oleh Allah, penghidupan yang baik di dunia, plus nanti di yaumil akhir, satu yang Allah berikan sudah pasti. Jannah, surga. Bahkan kenikmatan di surga Allah berikan kepada mereka tanpa batas. Kalau Anda memperbaiki sisa umur Anda. Surat 40, surat Ghafir, atau surat Al-Mu'min, ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Kita bisa lihat. Di permukaan dunia ini, di bumi manapun, yang kita kasat mata lihat di negara kita, dan kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kita, di sosmed, di berita-berita, subhanallah, kayak apa manusia, berbuat jahat bahkan di sisa umur, tapi mereka tidak merasa salah. Apakah perbuatan jahatnya itu akan dibiarkan oleh Allah?
Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang beramal dengan amal yang buruk, tidak dibalas kecuali sebanding dengan perbuatannya. Jadi orang berbuat buruk mungkin merasa aman di dunia. Aman. Apakah akan aman nanti di sisi Allah? Apakah mereka merasa aman nanti di hadapan Allah? Silakan. Tapi orang yang merasa aman, itu tidak pernah akan ada aman di akhirat nanti. Orang yang merasa aman di dunia, berarti seakan-akan tidak takut Allah. Dan tidak mungkin ada orang beriman nggak merasa punya aman. Nggak mungkin. Maka ayatnya apa tadi? Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, kejahatan, kedoliman, tidak dibalas kecuali sebanding. Sebanding dengan amalnya. Sebaliknya, wa man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Siapa saja di antara kita, siapapun, gak peduli umur berapapun Anda. Yang penting kita sedang memperbaiki sisa umur. Mau yang tua, yang muda, yang kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah jompo. Sepanjang kita berusaha memperbaiki, insya Allah kita beramal soleh dengan landasan iman semampu kita. Sebab kita beriman dan terus beriman, maka amal soleh dengan sebab iman tadi. Iman yang kita buktikan dengan amal soleh itu. Di ujung ayatnya Allah katakan, ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk surga. Mereka penghuni-penghuni surga. Yurzakuna fiha bighairi hisab. Mereka nanti di yaumil akhir ketika dimasukkan ke dalam surga, diberikan oleh Allah rizki, nikmat di surga bighairi hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Semua yang diberi, yang diminta, diberi. Tapi di dunia, kita harus berusaha. Ingat, rasa takut kita kepada Allah, itu sebuah kunci. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, pasti memperbaiki diri. Tapi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, dia nggak peduli. Maka di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Al-Hasan, dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La ajma'u ala abdi khawfain, wa la ajma'u lahu amnain. Aku tidak pernah mengumpulkan, menghimpun dua macam ketakutan sekaligus kepada hambaku. Dan aku tidak mengumpulkan dua rasa aman sekaligus. Ida amnani fit dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Jika ada hambaku yang merasa aman terhadapku di dunia, pasti mereka akan aku timpakan rasa takut pada hari kiamat. Wa idza akhafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Tetapi siapa yang punya rasa takut di dunia, nanti di akhirat dia akan merasa aman. Apa maksudnya? Gak mungkin bergabung dua rasa takut, gak mungkin bergabung dua rasa aman. Artinya, kalau Anda punya rasa takut di dunia, nggak ada lagi rasa takut di akhirat. Jadi dua takut nggak mungkin bergabung. Sementara Anda merasa aman di dunia, nggak bakal aman di akhirat. Rasa aman nggak bergabung. Maka kata Rasulullah, kata Allah, siapa yang merasa aman di dunia, pasti nanti ketakutan di akhirat. Apa yang dimaksud merasa aman di dunia? Bebas berbuat, tenang. Berbuat dosa nggak takut. Ninggalkan kewajiban nggak takut. Berbuat maksiat juga nggak takut akan azab. Berarti merasa aman dari siksa Allah di dunia. Nanti pasti ada rasa takut di akhirat. Karena ada azab yang menanti. Sebaliknya di dunia, siapa hambaku yang merasa takut? Maksudnya apa? Takut kepada Allah. Sehingga dia perbaiki diri, amal-amalnya ditingkatkan, ditinggalkan segala dosa, semampunya dia berbuat. Maka rasa takut itu yang Allah berikan jaminan tadi. Amantuhu yaumal qiyamah. Aku berikan nanti aman baginya pada hari kiamat. Karena di dunia dia punya rasa takut. Dua, tidak mungkin berkumpul. Dua rasa aman, dunia akhirat, dua-duanya aman, nggak mungkin.
Rasa takut dunia akhirat dua-duanya takut nggak mungkin. Takut hanya di dunia, nanti aman di akhirat, nggak ada takut lagi. Merasa aman di dunia, nggak pernah takut, nanti nggak ada rasa aman di akhirat, yang ada rasa takut dan tidak pernah aman. Silahkan Anda pilih. Intinya saudara sekalian, semua yang kita uraikan tadi, bagaimana memperbaiki dari memperbaiki akidah, meningkatkan kualitas ibadah yang wajib, meningkatkan amal ibadah yang sunnah, jauhi segala perbuatan dosa, kemaksiatan yang diharamkan, dan perbanyak kita berzikir, kita berdoa, kita beristighfar. Itu semuanya sesungguhnya dalam rangka apa? Menunaikan hak Allah. Menunaikan hak Allah. Maka di dalam hadis qudsi yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Lastu binadhirin fi haqqi abdi, ma hatta yang dhuro fi haqqi. Aku tidak akan memperhatikan hak-hak hambaku di akhirat selama hambaku tidak memperhatikan hakku di dunia. Jadi kalau ada seorang hamba tidak menunaikan hak Allah di dunia, tidak menjalankan kewajiban, tidak memperbaiki yang sunnah, tidak meningkatkan amal ibadah, amal kemekan, tidak meningkatkan amal soleh, maka orang itu tidak menjalankan hak Allah, tidak menunaikan hak Allah. Berarti dia tidak punya rasa takut di dunia, aman. Nanti di akhirat, Allah tidak berikan haknya. Yang ada bukannya rasa aman, tapi rasa takut. Aku tidak akan pernah memperhatikan hak hambaku selama hambaku tidak menjalankan, tidak menunaikan hakku. Ini saudara sekalian. Mari, ini modal kita sekarang. Perbaiki diri. Ayo tingkatkan segala-galanya. Itu bagian dari memperbaiki iman dan amal soleh. Masa lalu, tinggal masa lalu. Bukankah banyak sahabat yang masa lalunya kurang baik? Siapa dulu Umar bin Khattab? Siapa dulu Sumamah ibnu Usal? Siapa dulu Amru bin Al-As? Siapa dulu Khalid bin Walid? Siapa dulu Abu Sufyan? Betapa banyak dulunya musuh-musuh Allah. Tapi ketika Nabi terus mendoakan, terus memperbaiki melalui akhlak beliau, melalui dakwah beliau, sampai 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah, 21 tahun perjuangan. Di tahun ke-8 Fathu Mekah, terjadi kemenangan kota Mekah. Maka berbondong-bondong umat Islam, orang-orang kafir masuk Islam. Ini saudara sekalian. Berarti apa? Mereka pun memperbaiki diri di sisa umurnya. Dengan masuk Islam, maka menjadi sahabat sejatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kata-kata terlambat. Jangan menyesal berketemuannya. Jangan terus-menerus bersedih. Mari perbaiki sisa umurmu. Yang kita tidak pernah tahu kapan. Yang penting tadi, kiat-kiat tadi yang harus kita amalkan. Dan itu semua sebagai bukti Anda sedang meningkatkan iman dan amal soleh. Yang itulah modal kita ketemu Allah, dekat dengan Allah, yang kelak Allah akan balas dengan surga. Semoga kita mampu memperbaiki sisa umur kita melalui poin-poin yang kita uraikan secara sederhana tadi. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini. Dengan demikian, setelah sesi kedua, perbaiki sisa umurmu, dengan demikian, tema ini sudah kita selesaikan. Insya Allah, berjumpa kembali kita di pertemuan yang akan datang dengan tema yang lain. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah suaranya jelas ya Ustaz. Saya sedang di Jelas, perjalanan, jelas, mohon maaf sebelumnya. jelas, insya Allah. Izin bertanya, Pak Ustadz, saya tuh melihat keluarga besar saya, banyak yang usianya sudah sepuh di atas 70-an. Walaupun masih kuat, semangat, tapi sering sekali marah-marah dan berkata kasar. Diajak ikut kajian, ada aja alasannya. Membaca Quran pun tidak serajin dulu waktu mereka masih muda. Bagaimana cara kami nih yang masih muda-muda, anak, keponakan, cucu, untuk melembutkan hati supaya mereka pun tidak marah-marah? Apakah ada doa yang bisa kami panjatkan supaya Allah menjaga kami dari sekarang hingga nanti? Baik. Saudara sekalian,
seharusnya yang merasa tua harusnya lebih memperbaiki diri. Karena sisa umurnya tentu saja secara teori lebih singkat dibandingkan yang muda-muda. Tapi itulah dunia. Terkadang yang muda-muda sudah memperbaiki diri, sudah mempersiapkan diri, karena mereka rajin mengikuti kajian, tahu ilmu agama, tahu sadar betul apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Kalau tidak segera diperbaiki, semangat. Justru yang tua seperti itu kadang-kadang. Makin malas, makin malas, makin malas. Itulah hakikat manusia. Bagaimana kita caranya Ustadz? Doakan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang umurnya sudah lanjut, doakan. Kemampuan kita hanya itu. Mungkin kalau kita kasih nasihat, mereka justru marah. Anak muda tahu apa, aku nih kakek nih, udah sekian tahun, udah banyak makan garam kehidupan dunia. Pasti biasanya seperti itu. Apalagi ketika akhlaknya kurang baik. Dari sisi suku tukang marahnya dan seterusnya. Maka biasanya kalau dinasehati, ini nggak bisa. Karena sifat marah itu nggak cukup hanya dengan nasihat, nggak cukup dengan doa. Yang bersangkutan. Dahulu di zaman Nabi, kalau ada orang akhlaknya buruk, pemarah, dan seterusnya, dia nggak sungkan-sungkan minta wasiat sama Nabi. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Ausini ya Rasulullah. Lalu minta, ya Rasulullah, wasiati aku. La taghdab. Jangan kamu marah. Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku. La taghdab. Jangan kamu marah. Faraddada miraran, la taghdab. Jangan kamu marah. Diulang berkali-kali. Ya Allah, Rasulullah, nasihati aku. Jangan marah. Nasihat aku. Jangan marah. Maka bagaimana Ustaz caranya, Bu? Bukan yang mendoakan saja. Yang penting yang didoakan ini. Harusnya berdoa pula. Ingat, marah itu akhlak buruk. Itu dari setan. Minta kepada Allah. Wahai Allah, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau doa ini di saat doa istiftah sholat tahajud. Wahdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku ya Allah, agar aku memiliki akhlak yang baik. Marah-marah itu akhlak buruk. Wala yahdi li ahsaniha illa anta. Yang tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Dan minta wasrif anni sayyi'aha. Palingkan aku ya Allah dari segala akhlak yang buruk. Bukankah marah-marah itu akhlak yang buruk? La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memalingkan akhlak burukku kecuali engkau. Jadi yang bersangkutan pun harus doa. Bagaimana kalau aku yang mendoakan? Maka doanya dirubah domirnya. Jangan ani, jangan wahdini li ahsanil akhlaq. Wahdi, hi, hu, ha. Siapa yang mau kita perbaiki? Hu, kalau dia laki-laki. Ha, dia perempuan. Wahdiha li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjuki dia kepada akhlak yang baik. Silakan. Ustadz, nggak bisa bahasa Arabnya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan dia dari akhlak yang buruk ya Allah. Perbaiki akhlaknya ya Allah. Jauhkan dari sifat-sifat marahnya ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Balikkan hatinya agar kembali kepada ketaatan. Lembutkan dia ya Allah. Dengan bahasa kita nggak ada masalah. Tapi ingat, sekali lagi, yang paling utama orang bersangkutan menyadari. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Ustadz, izin bertanya. Saya seorang istri tidak bekerja dan Siti, suami saya ini masih dapat. bekerja. Oh itu. Sebentar. Ini apaan Silakan. nih? Maaf, ada suara yang masuk, saya matikan sebentar tadi. Izin bertanya Ustadz, bila seorang istri tidak bekerja dan suaminya masih bekerja di bank konvensional, jadi istrinya tidak bekerja, suaminya bekerja di bank konvensional, apa yang harus dia lakukan ya Pak Ustadz? Sudah sering berdiskusi, tapi karena suami merasa adanya tanggung jawab yang besar, keluarga dan orang tua, jadi masih belum bisa pindah.
khawatir di usianya yang sekarang di atas 50 tahun tidak mudah mencari pekerjaan. Apakah ada solusi dan nasihat untuk masalah ini? Ini masalah klasik yang dihadapi oleh pelaku riba. Gimana Iya usia kan? sudah di atas 50 tahun? Kalau saya keluar dari bank konvensional nanti rizkinya gimana? Tanggung jawab, kan saya tanggung jawab. Aneh manusia. Anda betul punya tanggung jawab, tapi Anda sedang perang lawan Allah. Wahai para pelaku riba, siapapun Anda bekerja di bank ribawi, berarti Anda mendukung riba. Kata Rasul apa? Yang mencatatnya, yang memberi makannya, yang menerimanya, yang menjadi saksinya, hum sawa, sama dosanya. Sedangkan dosa riba itu adalah seringan-ringannya dosa riba. Seperti seorang laki-laki menzinahi ibunya. Bahkan tegas di surat 2 Al-Baqarah 279. Orang-orang yang tidak segera meninggalkan riba, mereka telah dinyatakan oleh Allah perang melawan Allah. Aneh kalau ada orang mengatakan, habis gimana lagi Ustadz? Usia saya udah di atas 50, susah nyari pekerjaan. Sedangkan saya adalah kepala rumah tangga. Saya harus menghidupi anak istri saya. Betul. Tapi Anda sedang melawan Allah. Gimana Allah akan berikan barokah? Harusnya kita berpikir kembali, ya Allah, aku tidak akan berani melawanmu. Aku tinggalkan semuanya. Ya Allah, di sisa usiaku itu, ya Allah, perbaiki akhlakku, perbaiki agamaku. Ya Allah, berikan aku rizki yang cukup. Semangat mencari. Cuman masalahnya karena dia sudah asik di sana, udah punya kesettle kedudukan. Udah punya gaji, udah punya pendapatan. Keluar nanti susah. Karena merasa yang namanya nyari rizki cuman kerja di bank. Padahal jalan mencari ribuan. Dan orang yang mengatakan itu, orang yang sesungguhnya tidak sadar, tidak pernah menyadari bahwasanya sesungguhnya Allah menyediakan rizki untuk hambanya. Tidak ada satupun hamba manusia yang Allah ciptakan, kecuali sudah ditentukan rizkinya. Surat 11, surat Hud ayat ke-6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, yang bergerak di muka bumi. Binatang aja ada rizki. Apalagi kita dikasih akal, dikasih hati nurani. Melainkan semua manusia itu sudah ditetapkan rizkinya. Sudah dijamin. Anda nggak yakin? Ibu sebagai istri memberi nasihat. Suami tidak mau, urusan dia. Yang jelas ibu tidak bertanggung jawab. Karena ibu sudah memberi nasihat. Bagaimana hidup saya Ustaz? Terima sekedar untuk kebutuhan pokok. Sisa jangan ibu ambil. Apalagi ibu pun ikut menikmati. Ibu ikut tanggung jawab. Ini tegas. Urusan riba nggak main-main. Allah turunkan ayat riba nggak main-main. Silahkan nanti periksa. Al-Baqarah 275 sampai 279. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, ada teman yang suka ngomongnya gini, udah kita dosa mah apa, habis itu kita dikir-dikir kan juga diampuni. Kayaknya ngegampangin banget gitu Ustadz, gimana ya? Itulah manusia yang nggak takut sama Allah. Itulah manusia yang sesungguhnya menantang Allah. Seenaknya dia berkata, andai Anda yang ngomong tadi atasan saya bawahan. Adalah atasan saya baik, berbuat salah nggak apa-apa. Ntar juga dimaafin sama atasan. Atasan saya mah orangnya baik banget kok. Jika Anda mendengar kata-kata saya yakin Anda marah. Enak aja nih bawahan, seenaknya ngomong. Anda sedang bicara dengan Allah, hati-hati. Berani berkata demikian? Udahlah, nggak apa-apa. Allah kan maha pengampun. Ntar juga Allah maafkan. Anda berani ngomong demikian? Itulah manusia. Siapa dia? Yang sudah mengikuti hawa nafsu. Nggak lagi takut sama Allah. Dibiarkan kalau sudah begitu. Allah berfirman di surat 45, ayat ke-23. Surat 45, surat Al-Jathiyah, ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Bukan lagi Allah yang diikuti, tapi yang penting saya. Kata saya, terserah saya. Itu tadi.
Udahlah, Allah maha pemaaf. Udahlah, nggak apa-apa bro. Ntar juga Allah maafin. Yang penting kan tuh hawa nafsu yang ngomong. Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah biarkan orang itu sesat sepengetahuan Allah. Allah tahu dengan ilmunya Allah dia sesat, dibiarkan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi hishawa. Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya, Allah jadikan di antara penglihatannya tertutup ghisyawa, ada dinding yang menutup yang membatasi. Fama yahdihi min ba'dillah. Kalau sudah dibiarkan sesat oleh Allah dan dia berkata seenaknya, saya bisa memberi petunjuk selain Allah, biarkan sesat. Setelah Allah biarkan sesat, saya bisa memberi petunjuk selain Allah. Subhanallah. Demikian, wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memperbaiki sisa umur yang dimaksudkan dengan memperbaiki akidah tadi? Mohon pencerahannya yang lebih jelas. Baik. Coba agama Anda seperti apa? Jangan-jangan Anda masih tersangkut dengan bentuk-bentuk khurafat, bid'ah, kesyirikan. Jangan-jangan Anda masih mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang yang tidak ada sumbernya. Jangan-jangan Anda masih melakukan perbuatan jahiliyah, perbuatan adat istiadat yang tidak pernah ada dalam Islam masih dipertahankan. Itu yang dimaksud memperbaiki akidah. Akidah kita itu adalah lurus, tauhidnya murni kepada Allah. Jangan dicampuri dengan apapun. Bid'ah, khurafat, apalagi kemudian taklid, mengikuti ikut-ikutan tanpa ilmu. Apalagi kalau dicampuri dengan kesyirikan. Maka tinggalkan. Semuanya itu bersihkan semurni-murninya akidah. Jangan lagi dikotori dengan segala yang merusak akidah. Demikian. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuh tahu bahwa ada hal yang tidak disukai oleh Allah dan perasaan kita pun sebenarnya mengganjal nih melakukan hal tersebut, namun belum bisa sempurna menjauhinya secara keseluruhan. Gimana ya Pak Ustadz? Belum bisa sempurna meninggalkan secara keseluruhan. Oke, kalau dikatakan belum bisa sempurna, saya setuju. Dan tidak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Tapi dia harus berusaha. Contoh, saya belum bisa sempurna menjalankan ibadah wajib dengan sempurna. Betul, gak ada yang bisa sempurna. Hatta para sahabat belum pernah merasa sempurna. Tapi saya tahu, saya laki-laki, saya wajib ke masjid. Berusahalah sekuat tenaga ke masjid. Jangan dia mampu ke masjid, tetap sholat di rumah, lalu ngomong, ya proses kan butuh proses, saya belum bisa sempurna menjalankan yang wajib. Ya nggak apa-apa lah, nggak di masjid, yang penting kan saya tetap sholat di rumah. Lalu tetap di rumah, nggak pernah berusaha ke masjid. Anda konyol. Di situ Anda belum untuk memperbaiki sebaik-baiknya. Anda belum memperbaiki sebenar-benarnya. Maka tidak boleh yang seperti itu, saudara sekalian. Kecuali memang belum sempurna. Anda punya halangan. Misal, Anda ngantor tiap hari. Jauh masjidnya dari kantor. Kalau istirahat harus ke masjid jauh, habis waktu. Lebih dari setengah jam. Apalagi naik mobil macetnya. Bang ini itu. Anda semoga dimaafkan. Itu ada alasan syar'i. Berusahalah di kantor Anda cari tempat sholat bisa berjamaah dengan rekan-rekan. Ada alasan syar'i ini. Contoh dari satu sisi. Dari sisi yang sunnah. Anda belum mampu. Iya berat banget saya kalau sholat sunnah qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Terutama subuh. Saya tuh aduh bangunnya susah banget. Kayaknya saya belum sempurna deh. Ya nggak apa-apalah. Yang penting saya masih tetap sholat subuh. Tapi Anda nggak berusaha untuk tidur lebih awal. Supaya bisa bangun lebih cepat. Supaya Anda bisa sholat subuh tepat waktu. Jika laki-laki Anda bisa ke masjid. Tapi Anda dengan enak mengatakan. Sudahlah bisa saya bangunnya 5:30 gimana lagi. Yang penting kan sholat subuh. Anda mampu tapi Anda tidak mau. Nah, ini tidak ada maaf bagimu kalau begitu caranya. Berbeda, Anda dalam keadaan memang lemah, sakit. Dalam 1 bulan ini sakit.
baru bisa tidur jam 2. Lagi nyak tidur susah, baru bisa bangun jam 5. Lalu segera sholat. Semoga dimaafkan. Karena itu ada alasan syar'i. Dan semuanya seperti itu. Jadi kalau ada alasan, ya kan semua orang nggak sempurna Ustaz. Belum bisa Ustaz memperbaiki sesempurna mungkin. Memang betul. Tapi nanti Allah akan lihat usaha Anda. Sejauh mana Anda berbuat. Kenapa? Karena ayatnya salah satunya di surat At-Taghabun, surat 64 ayat yang ke-16, Allah berfirman, Fattakullah mastata'tum. Biasanya terjemahannya, maka bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu atau menurut kesanggupanmu. Nanti banyak orang ngomong, ya belum sanggup ibadah di masjid, belum sanggup sholat jamaah di masjid, belum sanggup sholat subuh berjamaah, belum sanggup bangun pagi. Nanti ngomong enteng. Lalu dengan alasan apa? Ya kan nggak sempurna tiap orang, kan butuh proses. Tapi Anda nggak berusaha. Awas hati-hati di sini. Awas hati-hati di sini. Karena di situ Allah katakan, fattakullah mastata'tum. Bertakwa itu kepada Allah dengan sekemampuan kamu berusaha. Wasma'u, dengarkanlah. Wa ati'u, taatilah. Wa anfiku khairan li anfusikum. Infakkan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Berusaha yang terbaik. Demikian. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, tadi masih nyambung ya, bekerja di bank konvensional, tapi dia taat sholat, puasa, membantu, dan berbagi dengan sesama. Dan infak di masjid, haji, itu gimana ya Pak Ustaz? Diterima nggak ya ibadahnya? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ketika Allah turunkan ayat surat 23 ayat 51, surat 23 dan kemudian surat Al-Baqarah 172, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Innallaha amaral mu'minin bima amaral mursalin. Sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Sebelum itu Rasul mengatakan, Innallaha la yuqbal. Allah sesungguhnya tidak akan menerima illa bitayyib, kecuali dari sesuatu yang baik. Itulah tadi, orang yang melakukan riba dengan alasan saya banyak sedekah kok, sholat saya nggak pernah saya tinggal kok, saya selalu ke masjid jamaahnya kok, saya banyak infaknya kok, saya selalu baik sama orang kok, saya baca Quran kok, saya ngaji kok. Kalau Anda memang lakukan itu semua karena Allah, kenapa ngaji ada ayat Quran dilarang riba, Anda terus tetap riba? Kata Rasul, nggak diterima sedekah Anda. Allah nggak terima kecuali dia yang thayyib. Maka Allah Rasulullah bacakan di surat 23 ayat 51. Ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik. Waf'alu khaira. Lakukan yang baik-baik. Beramal yang baik-baik. Inni bima ta'maluna basir. Aku mengetahui apa yang kamu perbuat, kata Allah. Dan Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makan yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kamu. Dengan cara apa kamu makan baik? Dibeli dari rizki yang baik. Allah sudah menyatakan riba itu buruk, haram. Setiap ada perbankan yang kemudian di dalam transaksinya, yang meminjam kemudian mendapatkan jaminan bunga, yang meminjam kemudian dikenakan jaminan bunga, yang menyimpan mendapatkan keuntungan dengan bunga, telah sepakat, bahkan MUI di negara kita sudah memfatwakan, bunga bank yang seperti itu haram. MUI sudah memfatwakan. Kenapa negara membolehkan? Ya nggak ada kaitannya antara negara dengan MUI. Negara punya kepentingan sendiri. Apa Anda kemudian mengikuti negara? Yang Allah perintahkan, Anda wajib tinggalkan riba. Di surat Al-Baqarah, tegas sekali saudara sekalian. Di ayat yang ke-278, itu tidak ada lain. Allah cuma perintahkan satu.
Siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan seluruh urusan riba. Tinggalkan semua urusan riba. Meskipun kamu punya untung dan belum dipungut, tinggalkan. Kalau kamu benar-benar beriman. Lalu apa ancamannya? Ayat ke-279-nya. Fa'ilam taf'alu, jika kamu tidak meninggalkan riba, fa'zanu biharbi minallah wa rasulih. Maka umumkan orang pelaku riba itu perang melawan Allah dan Rasul. Wa intubtum, jika kamu bertobat, walakum ru'usu amwalikum. Cukup bagimu pokok hartamu. Gak ada kelebihan, gak ada kekurangan. Itu yang menjadi milikmu. Nah, bank konvensional kan gak begitu. Maka anak saya kan cuma pekerja Ustadz. Iya, Anda mencatat. Anda menyaksikan, Anda menyetujui, nggak setuju, kenapa tetap di sana? Subhanallah. Ini saudara sekalian. Jadi silahkan Anda berargumen bahwasanya dia adalah orang yang sholatnya rajin. Silahkan, tapi riba tetap riba. Artinya boleh jadi sholat Anda oke diterima, tapi dosa riba ini ngeri banget. Apa ancamannya? Selain daripada itu, nanti, saudara sekalian, maaf saya tuntaskan ini. Di Al-Baqarah 275, orang yang di dunia ikut dalam transaksi riba, ikut dalam hal riba, mereka orang-orang yang langsung dikenal di padang mahsyar. Kenapa? Karena kata Allah di ayat 275, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Orang-orang yang di dunia berkecimpung dengan riba, maka nanti di akhirat mereka tidak bisa berdiri di hadapan Allah kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kena penyakit gila lantaran terkena penyakit terkena kemasukan setan dan lantaran terkena penyakit gila. Gila kemasukan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka dengan enteng mengatakan, lah sama aja lah. Riba dengan jual beli juga nyari untung, riba juga nyari untung, sama aja lah. Dalam manusia. Ahallallahul bai' harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Allah haramkan riba. Apakah Anda mau tetap melanggar yang diharamkan? Silahkan. Jadi nanti yang menilai Allah. Mudah-mudahan dosa riba Anda lebih kecil dibandingkan amal-amal Anda. Tapi gimana kalau ternyata amalnya lebih kecil dari dosa Anda? Silahkan tanggung masing-masing. Jadi pelaku riba gak ada sedikit pun celah. Allah sudah menyatakan ini semuanya. Wallahu a'lam. Demikian. Ini ada doa yang ditandahkan. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini sebetulnya bagian dari doa salat malam Rasulullah, tapi boleh dipenggal sampai di sini. Doa untuk kita, semoga kita terkatup orang-orang yang dijauhkan dari akhlak yang buruk dan didekatkan kepada akhlak-akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu sekalian, para jamaah Qalbun Salim yang semoga dirahmati Allah. Demikian perjumpaan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Afwan, saya mohon pamit lebih dulu. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, berakhir pula kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di hari Senin jam 1 seperti biasanya. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah. Semoga di hari Jumat, di sore hari ini, Allah mengabulkan semua permintaan kita, Allah mengabulkan segala keinginan kita, dan Allah memperbagus diri kita dari hari ke hari hingga akhir nanti. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam Jazakallah khair wa barakallahu fiik. warahmatullahi wabarakatuh.